pendidikan bakti praja Tuhan, mewujudkan pendidikan bermutu dan maju. Bakti praja berkarya mencerdaskan bangsa, menjaga generasi berkualitas bertakwa. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati yang mewakili Kopri Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sunyoto MM selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Suhartono MM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nurmanis PM selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Slamet Priyadi STMT selaku Direktur Politeknik Praja Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati
kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Dan yang kami banggakan seluruh panitia yang bertugas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Bertemakan Dengan semangat merdeka belajar, kita tingkatkan pelayanan prima yang kompeten dan berkarakter. Sebelumnya, kami memohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Maulana Yusuf dan rekan saya Febi Herianti yang akan bertindak sebagai MC pada siang hari ini. Berikut kami bacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan Pendidikan Politeknik Bakti Praja Tegal. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat pemotongan tumpeng. Acara yang kelima, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan Selamat Ulang Tahun. Acara yang keenam penutup dan doa. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Hadirin dimohon untuk berdiri.
izin untuk menggaungkan slogan Bakti Praja Setara. Mohon untuk bisa dijawab. Bakti Praja Setara, Bakti Praja Setara, Bakti Praja Setara. Terima kasih, tepuk tangan. Pada yang saya muliakan dan senantiasa kami harapkan sharing ilmu dan nasihatnya beliau Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM selaku Wakil Ketua DPR Pusat Komisi 10, yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Tegal atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Liga Bapak Dr. Fathur Rahman Hamdan, yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Sweto MM beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, Bapak Insinyur Haji Sweto MM beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Pengawas, beliau Bapak Dr. Insinyur Haji PM beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu undangan dari IDUKA, dari Budi, Bapak Sigit dari Bank Bibli Syariah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK, dan Direktur Poltek Baja, dan yang sangat kami banggakan dan kami cintai Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah K3, Bapak Ibu Guru, serta mahasiswa Politeknik Baja yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan segala karunia-Nya, sehingga pada hari ini, pada tanggal 11 Maret tahun 2023, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di Aula SMK Bakti Praja Selawi dalam rangka memperingati hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal yang ke-38. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami selaku Ketua Penyelenggara untuk menyampaikan sambutan sekaligus melaporkan penyelenggaraan kegiatan acara hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ke-38 ini. Sebelum itu kami sampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih selaku anggota Dewan Komisi 10 DPR RI yang sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami untuk memberikan nasihat, untuk memberikan fatwa kepada kami yang sekiranya akan bermanfaat kami semua. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Liga. Kemudian yang juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina, Bapak Ketua Pengawas, dan Bapak Ketua Pengurus atas dukungan dan motivasinya sehingga pada ini acara ini dapat terselenggara dengan baik dan alhamdulillah lancar. Keempat, kami ucapkan terima kasih kepada
perwakilan dari Duka atau industri yang sudah berkenan untuk hadir dalam rangka mensupport kegiatan kami di Yayasan Pendidikan Bakti Pelajar Tegal yang sedang melaksanakan kegiatan Hari Jadi ke-38. Kelima, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, karyawan di lingkup naungan Yayasan Pendidikan Bakti Pelajar Tegal yang sudah memberikan sumbangsihnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ketinggalan pula kepada Poltek Baja dan mahasiswa Bapak Ibu dosen yang sangat membantu dalam hal ini terkait dengan adanya kegiatan peresmian kampus 2 Politeknik Pelajar Tegal. Dan yang paling kami perlu sampaikan terima kasih tidak lupa kepada segenap panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga keberkahan dilimpahkan kepada kita semua pada hari ini. Amin. Bapak Ibu, perkenankan kami melaporkan kegiatan HUT ke-38 tahun ini dengan tema dengan semangat merdeka belajar, kita tingkatkan pelayanan prima yang kompeten dan berkarakter. Maka dengan tema tersebut, mimpi dan harapan kita ke depan Yayasan Pendidikan Bakti Pelajar Tegal melalui 11 sekolah dan 1 politeknik dapat meningkatkan pelayanan kepada calon peserta didik dan mahasiswa serta masyarakat dengan dilandasi karakter yang positif serta memiliki kompetensi yang diharapkan penggunanya untuk dapat bersaing secara global. Adapun kegiatan pada acara ini diawali dengan kegiatan ziarah dan doa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 2023 dengan ziarah ke makam Bapak almarhum Bapak Dr. Imam Sujakim Islawi, kemudian almarhum Bapak Dr. Mas Buri Dakan MBA di daerah Tegalwangi, Kabupaten Tegal, dan yang juga almarhum Bapak W. Supriyadi di daerah Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kami ucapkan terima kasih di bawah koordinasi Bapak Susanto Wakumas dari SMK Bakti Pelajar Tegal. Yang kedua, lomba paduan suara Mars Pendidikan Bakti Pelajar Tegal yang diadakan pada hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023 yang bertempat di SMK Bakti Pelajar Talang di bawah koordinasi Ibu Kepala Sekolah SMK Bakti Pelajar Talang, Ibu Alfiah MPG. Dengan hasil juara 1 SMK Bakti Pelajar Talang, juara 2 SMK Bakti Pelajar Surudadi, juara 3 SMK Bakti Praja, SMK Bakti Praja Margasari, ya, maaf. Dan juara 1 SMK Bakti Pelajar Dukuaru, juara 2 SMK Bakti Pelajar SMP Bakti Pelajar Margasari, dan harapan 3 SMK Bakti Pelajar Adilana. Kami ucapkan terima kasih apresiasi kepada beliau panitia penyelenggara. Kemudian yang ketiga tadi upacara bendera memperingati hari jadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 bertempat di SMK Bakti Pelajar Selawi dengan diikuti peserta dari 11 sekolah dan 1 politeknik. Keempat, peresmian gedung kampus 2 Politeknik Pelajar Tegal di Selawi yang tadi sudah diresmikan secara bersama oleh Bapak Ketua Pengurus Yayasan, Bapak Ketua Bina, didampingi oleh jajarannya yang dikoordinasi oleh Direktur Unit Pelajar Bapak Selamat Riyadi MD. Kami ucapkan terima kasih. Puncak acara adalah tasyakuran hari jadi SMK Bakti. Ulangi, puncak acara adalah tasyakuran hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Pelajar Tegal yang ke-8 yang diikuti oleh perwakilan seluruh unsur yayasan, sekolah, Politeknik Pelajar Tegal, dan tamu kehormatan serta tamu undangan di bawah koordinasi panitia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian kurang pantas dan bijak untuk berpanjang lebar, mengingat masih banyak acara berikut yang menanti
Untuk itu sebagai ketua penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan tahun ini masih banyak kekurangan yang akan menjadi evaluasi pada tahun-tahun berikutnya. Sebelum mengakhiri, kami ingin memberikan sebuah pantun. Buah selasih dibawa dengan pagi, diberikan santan kuranglah sehat. Terima kasih Bapak Abdul Fikri Fakih atas kesempatan dan kehadiran yang bermanfaat. Yang kedua, laksanakan upacara dengan semangat baca di medan laga dengan membawa nama. Semoga Yayasan Pendidikan Bakti Praja selalu jaya dan ternama. Kiranya demikian kami akhiri sambutan pada kesempatan ini dan sekaligus laporan bagi penutup. Kurang lebihnya mohon maaf pada ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat Dirgahayu ke-38 Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Semoga jaya selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sarwo Edi Pranoto atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Suhartono MM selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Kepada Bapak Suhartono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sumatera Bapak. Terima kasih. Yang kami hormati yang mewakili Ibu Bupati, hadir di tengah kita Bapak Fakih Rahman. Ini jabatannya lengkap. Beliau adalah asisten 3 merangkap PLT Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi, dan beliau kebetulan juga sekretaris korporat. Selamat datang di tengah kita. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Bakti Praja dan jajarannya, alhamdulillah hadir Pak Dr. Andes Haji Sunoto, Pak Dr. Andes Haji Sartono. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas dengan jajarannya, hadir Pak Nurholis, Pak Agus Bagio, Pak Marwanto, dan semua jajaran pengurus dan staf. Namun mohon maaf dan mohon doanya karena salah satu pendiri yayasan dan juga pengurus yayasan, Bapak Dr. Haji Baharudin, saat ini sedang kurang sehat, sehingga tadi pesan pada yang hadir, mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi, namun beliau tetap berjuang untuk Bakti Praja. Yang kami hormati Direktur Poltek, Kepala Bapak Ibu, Kepala SMK, SMA, dan SMP Lingkup Bakti Praja, dan hadir di tengah-tengah kita ini para wakil kepala sekolah, Pak Prodi, para wakil direktur Poltek, juga mahasiswa Poltek Baja, serta hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita semua.
Dan pada kesempatan ini tentulah tiada kata yang paling indah kalau kita merasa puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa terasa hari ini tadi kita ikuti bersama satu rangkaian dalam rangka ucapan syukur dan memperingati hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja yang ke-38, tepatnya tanggal 11 Maret, seperti super smart, 11 Maret tahun 1985 itu Yayasan Pendidikan Bakti Praja berdiri, dan sekarang tahun 2023 berarti sudah 38 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kepada Pak Fikri dan Pak Fakih ini perlu kami sampaikan sedikit sejarah tentang berdirinya Yayasan Pendidikan Bakti Praja. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang juga untuk para hadirin khususnya dari Iduka. Ini Pak Sigit hadir ya, dari Bank Jateng Syariah, juga untuk teman-teman Iduka yang lain. Jadi perlu kami sampaikan, adanya Yayasan Pendidikan Bakti Praja itu diawali pada tahun 70-an, di mana saat itu Indonesia, khususnya Kabupaten Tegal, terjadi kekurangan dalam rangka menampung lulusan-lulusan sekolah dasar, sehingga waktu itu Bupati memerintahkan melalui Pak Camat untuk mengkoordinasikan mendirikan sekolah-sekolah di tingkat kecamatan yang diketuai Pak Camat, dan untuk Kawedanan diketuai Pak Betul. Namun dalam perjalanan waktu pada tahun 1984 ada surat edaran dari Kanwil Dikbud, juga dari Gubernur Jawa Tengah, yang intinya yang tadinya kita namakan sekolah-sekolah Pemda untuk berfusi menjadi yayasan, sehingga tepatnya pada tanggal 11 Maret 1985 melalui Notaris Sintawati kita berdiri Yayasan Pendidikan Bakti Praja, yang waktu itu dikomandani oleh Ketua Korpri Bapak W. Supriyadi, juga Kepala Dikbud waktu itu Bapak Imam Sujaki, juga salah satunya dari pengurus Korpri waktu itu Pak Haji Bahudin. Sehingga itu adalah satu sejarah berdirinya Yayasan Bakti Praja, dan alhamdulillah dalam usianya yang ke-38 saat ini kita punya 12 sekolahan, yaitu ada 4 SMP Bakti Praja Margasari, Kedung Banteng, Pangkah, dan Surodadi, 1 SMA Bakti Praja yaitu SMA Bakti Praja Tiwerna, dan 6 SMK Bakti Praja yaitu Margasari, Dukuwaru, Selawi, ini di tempat ini, Talak, Adiwerna, dan Surodadi. Dan tadi kita lihat bersama, salah satu yang paling mudah adalah kita dalam rangka untuk meningkatkan leveling pendidikan dari tingkat SMK untuk yang lebih tinggi, yaitu di Diploma 3 kita punya Politeknik Baja, dan alhamdulillah tadi kita telah ikuti bersama meresmikan kampus 2, karena kampus satunya ada di Dukuwaru, dan Politeknik Baja ini punya 4 prodi, ada TI, ada mesin, ada elektroindustri, dan satu lagi otomotif. Harapan kita
untuk bisa menampung jenjang-jenjang yang tadi dari SMK pada entry level bisa ke tingkat diploma. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan khususnya kepada Pak Fikri, karena beliau kebetulan selaku Ketua Dewan Penyantum, jadi nanti mohon tanda tangan di prasastinya untuk ikut meresmikan dibukanya Poltek Baja Kampus 2 di Curug ini. Karena Yayasan Bakti Praja di Curug ini punya aset 2 hektar, 1,2 hektar diperuntukkan untuk SMK Bakti Praja Selawi, dan insya Allah yang 8.000 kita akan peruntukkan untuk kampus 2 Poltek Baja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada panitia yang telah merangkai dalam rangka tasakur kita, yaitu dalam rangka memperingati hari jadi ke-38, di mana diawali kita dengan ziarah kepada para pendiri itu beberapa hari yang lalu. Terus dalam rangka menyemangati jiwa bangsa kita juga diadakan tadi lomba Mars Yayasan Bakti Praja, sehingga ini menjadi satu kewajiban semua guru, semua dosen harus hafal Mars Bakti Praja, karena di dalamnya ada satu semangat Bakti Praja setara. Sedikit kami singgung, barangkali Pak Fakih maupun Pak Fikri, kok pakainya Bakti Praja setara itu apa? Jadi ini merupakan satu moto perjuangan kita, Pak Fikri. Kita namakan Bakti Praja setara karena apa? Kita punya 12 sekolah, walaupun secara akumulasi dari tahun ke tahun jumlah siswa kita meningkat, tapi kita belum bisa setara. Ada yang meningkatnya luar biasa, tapi ada yang masih statis, bahkan masih ada yang cenderung turun. Nah, ini dalam rangka ke dalam kita harus saling bersinergi supaya semua kualitas pelayanan Bakti Praja itu kita bisa setara, sehingga tidak berlebihan. Kalau tema pada hari jadi ini tentulah nanti menjadi domainnya Pak Fikri, karena beliau di lingkup pendidikan, yaitu dengan semangat merdeka belajar. Nah, mungkin nanti Pak Fikri akan cerita kita tingkatkan pelayanan prima kaitannya dengan yang kompeten dan berkarakter. Karena kami pengen Bakti Praja bisa memberikan satu pelayanan prima kepada pelanggan kita. Pelanggan kita tentulah adalah siswa-siswi kita, para masyarakat yang menyekolahkan di Bakti Praja, hingga nyaman, aman, dan mereka bisa kompeten, bisa memperoleh keterampilan sesuai dengan standarnya. Dan tentulah kami ingin siswa-siswi mahasiswa kita berkarakter, sehingga kami juga pesan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik tingkat SMP, SMA, SMK khususnya, kita jangan sampai ada lagi, dan saya tidak ingin dengar bahwa siswa Bakti Praja ikut geng motor maupun ikut tawuran. Oleh karena itu, kita kiatkan cermin kita yang lebih religius, yang lebih mencintai tentang kreasi, inovasi, dan tentulah nanti lulusan kita akan kompeten. Dan ini yang bisa kami sampaikan, dan nanti kami mohon Pak Fikri mohon dukungannya di tingkat pusat, karena ini Poltek Baja masih termasuk perguruan tinggi duafa. Duasa. Tapi walaupun duafa, tadi menurut Pak Fikri syaratnya harus berprestasi. Oleh karena itu etos kerja kita P3 harus tetap ditingkatkan, penampilan, pelayanan, prestasi harus ditingkatkan. Dan juga nanti Pak Asisten 3 ini, kita terima kasih pada 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan bansos lewat Pemda. Nah, mudah-mudahan itu baru untuk sarana kantor, namun ke depan kita masih butuh sentuhan-sentuhan khususnya di Poltek Baja ini dalam ikut mencerdaskan anak bangsa di Kabupaten 3. Bukan hanya di level entry level SMK, tapi kita ingin di tingkat pendidikan tinggi, dan cita-cita kita bukan hanya sampai di diploma 3. Mudah-mudahan kita sedang
bercita-cita sampai diploma 4, syukur sampai ke S1. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Fikri bisa hadir di tengah kita karena beliau waktunya terbatas, sehingga mudah-mudahan bisa nanti memberikan satu pencerahan khususnya kepada para kepala sekolah, pada Pak Kaprodi, Direktur, Wakil Direktur, dan mahasiswa Polda Baja terkait dengan ke depan apa yang harus kita lakukan sehingga Bakti Praja selalu siap pakai, dalam arti siap untuk berwirausaha, ready for use di dunia hidup, dan kalau mau melanjutkan pendidikannya lebih tinggi kita harus siap tentunya itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Pembinaan Pak Nyoto, Ketua Yayasan Pak Gartono, dan Pak Sartono, kemudian saya kira ini Pak Nurholis, Pak Agus Subagio. Pokoknya nggak bisa sebut saya satu ini, harus mengingat terus nih. Kemudian juga atas nama Bupati Pak Fakih, ya. Itu nama bapak saya, Fakih Rohman tapi ya. Nama bapak saya Abdullah Fakih. Nama bapak saya jadi namanya saya nggak enak menyebut nama bapak saya. Dan para pendidik, baik dosen juga akademisi yang lain, maksudnya sivitas akademika, mahasiswa barangkali ya, mewakili mahasiswa Politeknik Baja Tegal. Mungkin supaya semangat itu kata Pak Hartono. Ini kalau trainer itu mulai meskipun siang atau sore selalu semangatnya pagi gitu. Sehingga saya minta, saya karena nggak bisa berpantun, jadinya bersemangat saja gitu. Jadi kalau trainer semangat pagi, maka jawabannya pagi luar biasa. Nah, begitu kira-kira. Sehingga saya coba semangat pagi luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa memang Bakti Praja kayaknya saya masih bercengkrama dengan anak teman saya, senior saya ini, Bambang, sama-sama kepala sekolah dulu. Kayaknya baru kemarin, ternyata Pak Bambang ini sudah usianya itu sudah 69 tahun ya. Usianya itu sudah 69 tahun ya. Ini saya ternyata juga sudah berkepala juga sudah 60 saya. Ini berarti sudah tua. Nah, ini baca itu ternyata juga sudah 38 tahun. Sehingga saya menyebut waktu itu maksudnya supaya kita hati-hati dengan waktu, terutama anak-anak muda ini. Jadi saya punya pengalaman masuk DPR RI itu di Komisi 8. Bermitra dengan Kementerian Sosial. Ada undang-undang yang nggak jadi-jadi, namanya undang-undang penyandang disabilitas. Kenapa? Karena yang membahas orang normal semua, yang dibahas orang tidak normal, sehingga nggak jadi-jadi. Nah, begitu melibatkan orang penyandang disabilitas, maka undang-undang itu jadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu karena keterlibatan. Nah, ini sekarang juga begitu. Saya mungkin nanti akan berbicara meskipun sedikit di waktu yang sedikit ini. Nanti
harus ada unsur anak muda. Dan berarti saya udah gak relevan. Saya ini usianya 60 tahun. Kalau masuk aku pemuda terus itu kan. Makanya terima kasih nih Pak Menteri. Kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga mengundurkan diri jadi menteri karena udah gak layak, udah terlalu tua. Pak Zainuddin Amali udah terlalu tua. Jadi menurut saya Menteri Pemuda mestinya muda, betul-betul anak muda. Jadi jangan kalah dengan diplomat-diplomat Singapura misalnya yang datang usianya 31, 32 itu diplomat asli mewakili negara Singapura, tapi dari kelompok anak muda yang namanya yang urban profesional, yang urban profesional, profesional muda dari kota, yang urban profesional. Jadi sekali lagi selamat dirgahayu buat Yayasan Bakti Praja yang sudah 38 tahun, tapi hati-hati ini berarti nanti sudah mulai menua. Tapi orangnya harus, kalau orang tua semangatnya harus muda terus. Nah apalagi ada unsur yang nanti menjadi kunci dari sekarang ini, kunci era sekarang ini. Tadi Pak Insinyur Suhartono bisa menjelaskan bahwa Yayasan Bakti Praja ini punya tanah berapa hektar Pak? Sudah 2 hektar. Di sini 2 hektar dan sudah akan dimanfaatkan untuk SMK 1,2 dan 8.000 meternya untuk Politeknik Baja. Nanti yang di Kuwaru itu mungkin untuk IT begitu, yang di sini mungkin permesinan misalnya begitu. Nah, saya kira ini boleh-boleh saja, tapi ini namanya berpikir analitik, berpikir biasa, business as usual. Nah, padahal sekarang tidak hanya dihadapi dengan business as usual. Sekarang ini era yang ideas are your only currency. Ideas are your only currency. Ide itu satu-satunya mata uang Anda. Jadi ini mungkin bagi anak muda, bagi mahasiswa, karena yang punya banyak ide itu anak muda. Orang tua bebel Pak, mau berpikir mau besok sarapan apa boleh sekalian dites macam-macam. Makanya uji kompetensi guru usia 40 tahun ke atas nilainya lebih rendah daripada uji kompetensi guru usia di bawah 40 tahun. Ini nasional. Apakah Pak Guru yang sudah tua tidak profesional? Enggak. Karena nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Apalagi dengan sekarang ngajar pakai ini. Bukan hanya pakai laptop, soal keluar di bawah, enggak. Pakai ini ngajarnya. Pakai gadget. Nah gadgetnya siswanya juga pakai. Makanya semangatnya belajar, merdeka belajar. Merdeka belajar itu, ini saya buka ini konsepnya. Ini merdeka belajar itu memang konsep dari Ki Hajar Dewantara. Tetapi yang mengaktualisasi itu anak muda. Merdeka belajar itu artinya, silakan nanti dicari bukunya juga. Semua guru, semua murid. Semua guru, semua murid. Maksudnya ketika gurunya ngajar, anaknya ternyata lebih tahu. Bisa saja kemudian anaknya jadi narasumber, yang akhirnya gurunya mendengarkan. Jadi gurunya jadi murid, muridnya jadi gurunya. Itu bisa sekarang ini. Semua guru, semua murid itu merdeka belajar. Kalau Ki Hajar Dewantara kan yang penting bagaimana orang dididik. Caranya jangan ditentukan, udah caranya terserah. Yang penting begitu dididik itu produk-produknya, lulusannya orang yang tidak tergantung dengan siapapun, orang yang merdeka. Ya itu karena Jogja ya, misalnya kayak Ki Ageng Surya Mataram, begitu keluar dari keraton, hidup apa saja bisa. Jadi cari pekerjaan itu sangat mudah, asal tidak mengenal status, derajat, mungkin titel dan sebagainya dibuang, maka yang namanya pekerjaan mudah sekali itu menurut Ki Ageng Surya Mataram.
Merdeka itu artinya menciptakan orang untuk kemudian dididik dan keluar, nggak tergantung mau jadi guru, saya harus jadi PNS. Wah, ini nggak relevan. Produk pendidikan yang begini nanti akan stres dia. Silakan nanti akan jadi stres dan dia nggak bisa. Jadi kalau dididik sekarang ini, mahasiswa yang hanya bercita-cita pengen jadi manajer di sebuah perusahaan, pengen jadi ini apa segala macam, pengen jadi PNS dan sebagainya, ya siap-siap saja. Tidak mesti semua itu tercapai. Dan sekarang ini adalah siapa yang punya banyak ide. Jadi supaya nggak ada tayangannya ya. Oh ya, itu kan ini common sense ya. Terus sudah menjadi menjadi pemahaman kita bersama bahwa 2045 100 tahun setelah merdeka itu kita punya tantangan bonus demografi. Ini terjadi di Indonesia, bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Jepang dan sebagainya. Jepang itu soalnya orang nggak suka menikah dan tidak suka punya anak, sehingga sekarang ini pusing bagaimana menghadapi ke depan. Kalau Indonesia tidak, kena COVID saja anaknya banyak sudah langsung. Begitu COVID anaknya banyak. Bahkan anak-anak SMP, anak-anak SMA ikut-ikutan coba. Akhirnya di beberapa kabupaten pengadilan agama memperbolehkan anak belum usianya harus dinikahkan massal. Ini kemarin belum lama ini. Ini tapi sebetulnya akses negatif, tetapi ini dari COVID ini. Jadi tantangan bonus demografi ini harus kita hadapi, menjadi peluang, menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kita, opportunity. 72,72% penduduk usia produktif, 13% saja yang terdidik, yang namanya pendidikan tinggi. Jadi politeknik ini menjadi penting. Berbahagialah anak-anak yang bisa jadi mahasiswa karena Anda sedikit dari 270 juta. Anda itu sedikit sekali yang mendapatkan kesempatan untuk ini. Dan ini menjadi problematika. Kemudian tahun-tahun ini kita masih tiap tahun 1,65 juta lulusan perguruan tinggi, 1,8 juta lulusan SMA SMK. Artinya 3,45 juta pencari kerja baru, job seeker semakin banyak. Nah kalau pekerjaannya nggak ada, kemana? Semua buta. Ini menjadi problematika. Dan data dari BPS 8,4 juta pengangguran, meskipun sekarang terkoreksi sedikit-sedikit, tetapi itu 8,4 juta saya kira bukan angka kecil. Mestinya ini menjadi peluang, tetapi kalau tidak bisa memanage, ini menjadi masalah besar bonus demografi. Kenapa? Karena beberapa pekerjaan itu sudah nanti bisa diganti dengan mesin, sehingga bagaimana orang mendidik, misalnya politeknik baca, mendidik anak, mendidik siswa, mahasiswa supaya nggak kalah dengan mesinnya. Kalau laptopnya di-upgrade tapi menusanya tidak di-upgrade, maka laptop itu nggak ada maknanya. Sekali lagi kembali ke konsep awal bahwa the most valuable capital is invested in human being. Kapital yang paling berharga adalah modal yang paling berharga adalah yang diinvestasikan di manusia, bukan di barang. Jadi nggak usah bangga mewariskan rumah besar, nggak usah bangga Anda sekarang punya mobil mewah, nggak usah bangga status orang tuanya atau keluarganya jadi gubernur, jadi bupati, nggak relevan sekarang. Jadi tadi kembali lagi ke kata Pak Rod Judkin, ideas are your only currency. Ide, yang punya ide atau punya gagasan sekarang ini yang bisa hidup, karena dia punya mata uang Anda baru
Dulu sekolah saya juga SMA. Nah, tapi sudah beberapa periode kepemerintahan itu sebenarnya kembali ke vokasi. Kembali ke vokasi. Jadi ini dulu kita punya menteri yang semangat vokasinya tinggi, namanya Pak Wardiman, yang memunculkan konsep link and match. Tapi karena dia produk Jerman, karena satu linking dengan Pak Budi kalau nggak salah. Nah, sehingga benchmarkingnya ke Jerman. Sayangnya teori Jermannya tidak dipakai di sini. Mungkin nggak sesuai, bisa saja. Tetapi kan mestinya ini Pak Bambang dulu kan menghafalkan apa namanya link and match antara sekolah dengan dunia industri, dunia usaha dan dunia industri. Tapi dunia industri cepat berubah, sekolahnya belum berubah. Bahkan di sini masih belum punya mesin bubut, di sana mesin bubutnya udah ganti-ganti. Di sini punya mesin bubut, di sana sudah diganti CNC. Di sini punya CNC, CNC-nya sekarang sudah berubah dari yang besar-besar menjadi kecil-kecil. Dan seterusnya begitu, tidak bisa mengikuti. Nah ini berbahaya kalau kemudian dunia industri, dunia sekolah ini tidak mengupgrade diri. Makanya sekali lagi, bagaimana ini? Memang ada, ini namanya kebijakan ya, namanya kebijakan Impres nomor 9 2016, revitalisasi SMK, kemudian Perpres nomor 18 2020, itu juga revitalisasi pendidikan vokasi, sama. Perpres nomor 68 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kemudian Permenko nomor 6 2022, sama, strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Tapi ini kebijakan-kebijakan saja. Di lapangan itu tergantung ini yang mengelola sekolahan dan politeknik. Kalau nggak pinter-pinter gimana nanti politeknik, sastra, cerita alatnya nggak ada, kita nggak ada. Sastra semua jurusannya, prodinya apa? Prodinya sastra mesin, sastra kendaraan ringan, sastra otomotif, sastra teknologi informasi dan sebagainya. Akhirnya sastra marang semua. Jadi ini tidak bisa begitu. Tergantung kita. Nah sekali lagi, apalagi ditambah bahwa 2025 itu menurut World Economic Forum diperkirakan 85 juta pekerjaan bisa digantikan oleh mesin, sehingga akan ada sistem pergantian shift antara mesin dan manusia. Jadi bisa menerima pekerja, bisa nggak bisa menerima pekerja. Jadi makanya mungkin bagi para dosen silahkan meningkatkan SDM-nya, meningkatkan dirinya, juga mahasiswa bagaimana supaya tidak kalah dengan mesin. Nah, oleh karenanya diskusinya Merdeka Belajar itu tidak hanya mendorong hard skill, tapi juga soft skill. Soft skill itu ada di situ ditayangkan itu berpikir analitis dan inovatif. Ini nggak ada kuliahnya, nggak ada mata kuliah berpikir inovatif dan analitis, nggak ada. Berapa SKS nggak ada. Ini soft skill, mampu belajar secara aktif dan mandiri, kompleks problem solving. Jadi problematika sekarang ini era sekarang namanya era VUCA, V-U-C-A. V itu volatility, naik turun. U itu uncertainty, nggak ada yang pasti sekarang. C-nya complexity. Jadi meskipun jurusannya mesin, nggak bisa. Problematika mesin itu diselesaikan dengan satu dimensi saja, atau satu disiplin saja bisa. Sekarang kebangkitan ekonomi kreatif dari regulasi di foto. Buku belum di launching
sini tapi sudah dikasihkan ke sini karena mampir ke sini. Besok katanya Mas Sandiaga Uno mau datang di Perpustakaan Nasional. Kalau ada yang mau datang dari sini di Perpustakaan Nasional Jalan Merdeka Selatan, lantai 2, kan lantai ada 24, di lantai 2, tanggal 15. Jam berapa Mas Imam? Jam 9 ya Mas? Siang. Jam 10 itu apa ya? Undang-undang itu udah lama, tapi baru keluar PP-nya tahun 2022. PP-nya terlambat karena ini problematika pelaku ekonomi kreatif adalah, saya menyebut kreatif ini karena tadi masa kalah kita sama Korea, apa namanya, merdekanya bareng tahun 1945, beda, kalau nggak salah beda hari ya. Kita 17 Agustus, sana tak? Jangan-jangan cuma beda 2 hari, tapi dia bisa survive. Ya kita nggak bisa apa-apa. Lihat apa namanya, jalan itu aspal dikuasai oleh Honda, Toyota, apa segala macam, kita nggak bisa apa-apa. Padahal orang Tegal katanya Jepangnya Indonesia, nggak, faktanya nggak bisa apa-apa. Kita bikin katanya mobil SMK juga nggak jelas. Tapi kalau orang Korea, oh yang paling berkuasa Honda, saya bikin seperti itu. Apa namanya, Honda juga, tapi Honda Italic, Hyundai namanya. Hyundai kan nggak jadi, tidak dibuka di WTO, tidak dibuka di WTO karena meniru adalah hak segala bangsa. Boleh aja sama, tetapi ada modifikasi. Makanya ada teori apa, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, gak ada manfaatnya. Bagaikan lampu yang di tangan bayi, lentera di tangan bayi. Tapi ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi untuk nyari korban yang merugikan orang lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sana sini banyak kekurangan, dan selamat sekali lagi Dirgahayu ke-38 Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Saksikan terus. Foto dulu ya. Nanti ke sini Pak. Biar di sini, biar ke sini miring sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Haji Fikri Fakih MM, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10, rekan-rekan anggota pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, baik dari badan pembina, badan pengurus ataupun badan pengawas, beserta karyawan-karyawati yang saya hormati, ibu bapak para kepala SMP, SMA, SMK Bakti Praja, Bapak Direktur Politeknik Bakti Praja Tegal yang
kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah kami juga ingin mengajak para ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya, atas limpahan hidayah dan taufiknya, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat bertemu, dapat berkumpul, dan moga-moga ini sekaligus juga silaturahim di antara kita dalam rangka kita memperingati hari jadi Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal yang ke-38, tepatnya pada tanggal 11 Maret tahun 1985 berdiri, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa merasakan kaitannya dengan keberadaan yayasan ini, dan insya Allah akan lebih maju. Kami dari Badan Pembina Yayasan sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada perkembangan Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ini. Utamanya yang hadir di sini Bapak Dr. Haji Fikri Fakih MM, kemudian para ibu bapak sekalian, keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Sudah barang tentu dalam perjalanan sejarah yayasan kita ini tidak berjalan mesti mulus, mesti lewat jalan yang halus, akan tetapi satu saat menemukan jalan yang mungkin sedikit bergelombang atau bahkan mungkin kita perlu melompat dan sebagainya. Namun demikian, kita percaya atas kebersamaan di antara kita keluarga besar Yayasan Bakti Praja ini, kita bisa melaksanakan dan meraih kegiatan sehingga bisa seperti saat ini. Terima kasih dan mohon maaf manakala kami selaku pembina itu orang dalam yayasan itu yang tertinggi, akan tetapi tidak dapat memberikan pembinaan yang apalagi maksimal, mungkin bahkan kurang maksimal dalam rangka pembinaan itu. Namun demikian saya percaya dengan berlandaskan dengan kebersamaan yang ada pada kita, insya Allah Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal akan bisa maju sesuai harapan kita bersama. Kira-kira demikian, dan mari kita sama-sama pegang salam perjuangan Bakti Praja kita. Bakti Praja, Bakti Praja, Bakti Praja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fikri Fakih selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Pusat. Yang saya hormati CEO Yayasan Bakti Praja Bapak Insinyur Suwartono MM. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pak Nyoto, serta Bapak dan Ibu Guru Sasanai selaku senior saya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru Yayasan Bakti Praja Kabupaten Tegal. Mungkin barangkali kami langsung saja karena waktu sudah cukup siang. Sekedar memenuhi
Dan kemudian juga pas saja ada acara di Pekalongan, acara pramuka, sehingga menugaskan kami. Yang pertama, kami sangat apresiasi dengan kegiatan hari jadi Bakti Praja yang ke-38. Semoga ke depan semakin maju, semakin berkembang, dan anak didiknya juga semakin baik-baik semuanya. Ada beberapa hal yang dipesan kepada kami. Yang pertama, kami berharap bahwa ke depan agar jajaran daripada semua pendidikan di Bakti Praja itu bisa melaksanakan inovasi, ya, baik dalam rangka pembelajaran maupun dalam rangka praktek yang ada di lapangan. Jujur saja perlu kami sampaikan, kebetulan kami juga selaku PLT Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini sering perkembangan terkait dengan itu sangat cepat, ya. Artinya kalau misalnya tidak ada inovasi, mungkin pendidikannya itu tidak akan relevan dengan sekolah kejuruan. Bagaimanapun juga sekolah kejuruan nantinya itu adalah untuk menjadi wirausaha ataupun bekerja. Itu sekolah kejuruan. Sebagai contoh bahwa kemarin saya diundang oleh Toyota dalam rangka untuk launching ekspor perdana Toyota Hybrid yang mana memadukan antara mesin dengan listrik, dan salah satu komponennya adalah produk IKM Kabupaten Tegal yang ada di lingkungan industri kecil Takaru Kabupaten Tegal. Itu adalah hasil karya IKM Kabupaten Tegal. Jadi kalau misalnya ada produk yang luar negeri, sebenarnya ada produk entah itu apanya yang dihasilkan oleh IKM Kabupaten Tegal. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu, inovasi ini penting terkait dengan teknologi, apalagi teknologi ini sekarang sudah beranjak ke 4.0. Artinya semua pekerjaan yang ada itu sekarang sudah menggunakan teknologi. Kami baru-baru saja meninjau pabrik mebel yang ada di Pantura. Itu semuanya sudah pakai mesin. Jadi kalau misalnya potong apa itu pakai mesin. Kalau misalnya sekolah tidak diarahkan tujuan ke situ, otomatis akan berhadapan. Karena dan tadi ada pantun, saya juga punya pantun. Ya. Ini yang terakhir, ya. Ke pasar Pariaman beli pisang aja. Tidak lupa membeli ayam dan ikan. Dirgahayu Yayasan Bakti Praja terus mengabdi memajukan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bersama. Pak Hartono, ini 3 tingkatan ya, lahir, remaja, tua. Moga-moga tua ini menerucut untuk bisa mencapai puncak. Ini ukuran saya ini. Ya, tahan dulu Pak. Ya, tahan dulu. Saya silakan untuk generasi penerus ini dari mewakili sekolah dan bisa membawa.
Dasto. Dasto, ya. Inilah penampilan dari juara 1 lomba paduan suara yang diselenggarakan pada hari ulang tahun Yayasan Bendera Bakti Praja dari SMK Bakti Praja Talang.
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya